Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan VS? Jumpa lagi dengan saya Ilnur Hasanah, kali ini di Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ya, alhamdulillah sudah hadir di studio dua orang tamu istimewa nih. Ya. Langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah di studio ya. Boleh perkenalan dulu dong. Ini dengan mas-mas siapa ini ya? Saya merasa paling cantik nih ya. Iya. Oke, mungkin dari Mas yang ya. Saya dulu. Oke, mau Baik, Mas. terima kasih waktunya. Nama saya Rizky Harian Muiz. Oke. MPSI psikolog gitu ya. Saya adalah seorang psikolog dan biasa dipanggil Muiz. Oh, Mas Muiz gitu iya. ya. Oke. Dan saat ini saya mewakili Puspa. Gitu, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Oke, ya satunya lagi nih. Iya, kalau saya Radea Rahmi Saputra, biasanya dipanggil Radea. Mas Radea. Iya, gitu. Umur saya masih anak-anak, pastinya umur 16 tahun. Saya sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Suko, kelas 1 SMA begitu. Nah, di sini saya mewakili dari Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri ya. Kali ini ngopi kita adalah bertemakan peran lembaga masyarakat ya, khususnya Puspa dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto. Iya. Dua-duanya ini aktivis di Puspa. Sekali lagi Puspa tadi itu kan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Seru sekali pastinya ngobrol kali ini ya. Saya mulai ngobrol dulu dengan Mas Muiz ya. Sebenarnya Puspa sendiri itu apa ya? Iya, Puspa kaitannya itu, dengan perempuan dan anak khususnya. Iya, pastinya itu. Mas Muiz. Puspa itu adalah lembaga sosial. Itu yang di bawah naungan DP2, KB2, KBP2 gitu. Susah nyebutnya panjang gitu. DP2, KBP2. Kalau nggak salah itu dulunya BKKBN. Dulunya BKKBN, gampangnya iya. gitu. Itu tugas kami adalah menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Itu. Iya. Itu di Puspa. Di Puspa, iya. Terus kaitannya dengan Kabupaten Layak Anak nih. Pasti akan ada kaitannya karena ini Sangat bagian dari tupoksi kami itu untuk Oke, boleh dong disampaikan tupoksinya Puspa mewujudkan KLA ini seperti iya. apa ini Mas Muiz ya? Di Puspa sendiri ada 3 pokja, gitu kan, pokja anak, pokja perempuan dan pokja masyarakat gitu. Kami bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraannya pastinya. Meningkatkan kesejahteraan anak itu tidak hanya tentang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, tapi bagaimana mencegah, bagaimana mengapresiasi karya-karya anak dan seterusnya gitu. Iya. Contohnya begini, seperti program kami yang sudah dijalankan kemarin gitu, misalkan di Puspa, di Puspa, di Pokja Anak. Pokja Anak kemarin baru bikin webinar tentang gadget. Bijak menggunakan gadget, yang mana sasarannya adalah para pelajar di Kabupaten Mojokerto gitu. Oke, padahal ini yang menggunakan gadget bukan hanya pelajar ya. Padahal bukan hanya pelajar. Balita pun saat ini juga sudah kenal, sudah menyentuh yang namanya gadget. Iya, itu jadi solusi yang praktis gitu. Rewel kasih aja selesai. Oh, betul sekali. Kemarin webinarnya itu pesertanya siapa saja? Pesertanya adalah perwakilan dari setiap sekolah, ada juga dari orang tua juga, ada bekerja sama dengan Dinas Pendidikan juga. Kemarin yang buka juga Bu Ikvina, Bupati yang buka kegiatannya itu secara online, termasuk dihadiri oleh Forum Anak. Undangan Mas Radea hadir nih ya? Iya, hadir. Itu kemarin gitu pesertanya. Sekitar 500-an pesertanya. Oke, ya. Ini boleh dibagi juga nih selama mungkin aktivis di Puspa sendiri ya. Bagaimana menurut pendapat Mas Muiz sama Mas Radea ya terhadap kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto? Apakah memang sudah disebut sebagai sejahtera gitu, atau mungkin belum sejahtera, atau mungkin sudah sangat sejahtera gitu Mas Muiz? Gimana ya? Mas Radea gimana? Iya, kalau pasnya kalau dari anaknya gitu. Iya, sudah sejahtera apa belum? Iya. Jadi anak ya. Iya, betul. Kalau dari anak sendiri mungkin sebagian besar itu sudah. Oh, sudah. Tapi kalau kita melihat sudah, pastinya kita nggak akan berkembang gitu. Kita harus melihat yang 0,sekian%. Termasuk apa itu yang 0,sekian%? anak jalanan, gitu. Seperti itu contohnya. Nah, kalau melihat dari itu, pastinya kan kita belum bisa dikatakan sejahtera begitu, karena masih ada beberapa anak yang memang belum mendapatkan haknya secara layak begitu. Salah satunya juga anak jalanan itu, karena kan anak jalanan ini pastinya mulai dari pendidikan kan nggak dapat, ya,
mulai dari hak asuh juga nggak dapat. Nggak dapat juga. Pengasuhan alternatif keluarga apalagi. Nah, Itu mungkin dari ketiga ini itu sudah bisa diambil bahwa di Kabupaten Mojokerto sendiri masih ada anak yang belum sejahtera. Belum begitu. sejahtera. Tertarik sekali nih ya. Iya. Ngomong-ngomong soal anjal ya, anak Iya, jalanan anak jalanan. ya. Anak jalanan yang mungkin di jalanan sering kita melihat ya. Mungkin itu juga apakah memang mereka itu anak-anak asli Mojokerto atau mungkin anak dari daerah lain yang kebetulan dalam tanda petik istilahnya berkeliaran Pak ya, ada di kawasan atau di lingkungan Mojokerto. Iya. Forum anak sendiri gimana perannya terhadap kondisi masih ada beberapa anak jalanan di sekitar wilayah Mojokerto? Iya, kalau Apa untuk sudah menyuarakan ke iya. yang berwenang atau bagaimana, Iya. Mas? Pastinya kalau di forum anak sendiri kita ada yang namanya tugas 2P, pelopor dan pelapor begitu. Nah, kalau pelopor kita sebagai contoh untuk teman-teman semua gitu. Oh, jadi forum anak itu tugasnya seperti Pelapor. ini. Iya, pelopor. Oh, pelopor. Iya. Pelopor sebagai contohnya kepada teman-teman semua, memberikan contoh yang baik begitu sebagai anak seharusnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau untuk pelapor kita benar-benar melaporkan atau bisa juga namanya menjembatani antara anak-anak yang lainnya dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto begitu. Ini loh kenyataannya yang ada, Iya, bahwa masih ini. ada anak bangsa yang di jalanan Iya, yang belum betul mendapatkan hak pendidikan, Iya, gitu. belum mendapatkan hak asuh. Iya, betul. Geser ke Mas Muiz nih, apa yang disuarakan dari forum anak tadi, bagaimana upaya Puspa nih? Iya. Atau ada program-program tertentu khususnya untuk menangani anak jalanan ini? Oh iya, baik, yang pasti ini harus ada sinergi yang luas ya. Betul. Tidak hanya forum anak, tidak hanya Puspa, tapi Iya. ada lembaga-lembaga atau instansi yang lain Yang yang lebih juga berwenang. harus bahu membahu juga gitu, dinas sosial misalkan gitu, termasuk BKKBN ini atau P2 ini juga. Oke. Jadi kita harus bersinergi dengan lembaga pemerintahan yang lain, termasuk masyarakat di sekitar juga gitu. Orang tua juga gitu Orang ya? tua juga jangan sampai ada pembiaran hal-hal yang seperti itu gitu. Iya. Kalau memang itu tetangganya misalkan, Iya. oh itu anak itu kok saya tahu dia di jalanan ya, kok meminta-minta misalkan. Oke. Kalau itu tetangganya atau mungkin saudara, ayo kita ajak pulang gitu. Jangan hanya dibiar bukan urusan saya, bukan keluarga Peduli saya amat gitu. gitu ya. Peduli amat, bodo amat gitu. Orang tuanya juga nggak ngapa-ngapain gitu misalkan. Jangan hanya seperti itu Ya gitu. masih harus peduli. Ini Mas Radaya aja ya. Iya, Menyisihkan makanya. waktunya untuk aktif di forum anak Iya. menyuarakan suara anak. Oke. Betul, ini pasti harus kolaborasi. Oke Mas Muiz ya, ini seru ngomong soal anak jalanan nih akhirnya nih ya. Iya, iya. Dalam kacamata seorang psikolog nih, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka menjadi anak jalanan? Apakah itu kehendaknya? Saya rasa mungkin enggak ya. Apa sih yang menyebabkan mereka sampai istilahnya di anak jalanan, sampai tidak pulang, sampai tidak mendapatkan pendidikan? Itu apa Mas Oke. dalam kacamata seorang psikolog nih ya? Sebenarnya banyak sekali, sangat kompleks ini. Oke. Gitu. Ada yang memang turun ke jalanan karena keinginan sendiri ada. Gitu. Jadi mereka-mereka yang ikut kayak grup pang gitu Kelompok misalkan gitu ya? atau kelompok-kelompok supporter bola gitu kan, misalkan mereka yang selalu berangkat untuk mendukung pemain support atau mendukung klub bolanya tapi nggak sanggup apa-apa gitu. Sampai nekat naik truk gitu Naik ya? truk, Atau kalau habis nggak punya uang ya minta-minta di jalan Oh, seperti iya, itu tuh iya. ada, itu keinginan sendiri Iya. gitu. Ada yang ditarik sama temennya gitu, ada yang dia memang lari dari keluarganya, misalnya ada masalah di dalam keluarga, Ya. dia yang merasa tidak dipedulikan, dia yang merasa kok saya Bahkan selalu mungkin broken dimarahi, gitu ya? termasuk keluarga-keluarga broken itu dia lari ketemu sama komunitas yang di jalanan mungkin dan merasa nyaman. Bisa diterima di Wah, situ. ini saya diterima di sini, saya ngapa-ngapain saja tidak ada larangan di sini gitu kan. Itu yang akhirnya menguatkan mereka untuk turun ke jalanan. Termasuk faktor ekonomi. Daripada saya sekolah, saya di jalanan dapat uang bisa beli top up untuk game misalkan itu kan. Iya. Atau bisa beli apapun yang saya mau, enak di sini aja gitu. Pernah nggak nih Mas Muiz mungkin punya pengalaman khusus ngobrol langsung dengan anak jalanan ini nih? Iya, ada. Adakah pernah. keinginan mereka untuk kembali ke istilahnya ke keluarganya gitu? Saya ketemu sekitar 20-an anak jalanan gitu ya. Ya. Dari 20 itu hampir 80% tidak ada yang mau kembali ke Oh. rumah. Bahkan ada dua itu yang dia sebenarnya dari keluarga kaya, Ya. sebenarnya dari keluarga mampu gitu. Ketika saya tanya apa yang membuatmu bisa turun ke jalanan gitu, saya merasa kesepian di rumah.
Iya, saya difasilitasi semuanya, game difasilitasi, bahkan terpenuhi semuanya fasilitas. Tapi dia merasa kedekatan emosi dengan orang tua itu nggak ada kesempatan untuk ngomong, nggak ada kesempatan untuk curhat, gitu kan, nggak ada kesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya, itu nggak ada. Dia ada masalah di sekolah, dia selesaikan sendiri, yang lain teman-temannya curhat sama orang tuanya, dia harus menyelesaikan sendiri. Ada konflik dengan teman, konflik dengan guru, dia capek dengan ini, itu harus diselesaikan. Itu yang alasan dia kemudian ketemu sama sebuah kelompok di jalan dan merasa care, enjoy, dia tinggalkan sekolahnya. Ini keluarga saya yang baru. Dia sampai ngomong gitu, ini keluarga saya, yang di rumah itu bukan keluarga saya. Itu yang dia sampaikan. Yang benar ya Mas Radi ya. Sebagai seorang anak, kalau memang nggak mendapatkan dalam tanda petik kasih sayang, nggak bisa komunikasi, itu mungkin salah satu pelarian yang tepat. Iya, betul, karena butuh kebebasan begitu. Pola pikirnya itu butuh kebebasan, karena di rumah mungkin banyak tekanan atau memang kurang kasih sayang begitu, karena orang tua juga mungkin ada. Kalau dari keluarga kaya mungkin tadi karena orang tuanya sibuk bekerja dua-duanya gitu. Jadi itu teman-teman mungkin dari anak jalanan itu memang butuh kebebasan di luar gitu, yang mengakibatkan itu tadi gitu. Oke, Mas Muiz ya, coba sekarang kita dengar lagi nih ya. Kalau memang nanti mungkin bisa didengarkan oleh yang lainnya ya, selalu anak-anak khususnya ya, barangkali ya. Harapan kita sih semuanya bisa dalam keluarga yang harmonis, bisa komunikasi ya. Tapi mungkin yang saat ini sedang dalam di situasi yang sama seperti yang dirasakan seperti ceritanya Mas Muiz tadi ya. Kira-kira Mas Radia sendiri nih ya, dengan teman-teman seusia, kalau memang dalam situasi seperti itu, harapannya seperti apa sih kepada orang tua, kepada mungkin masyarakat sekitarnya, atau mungkin kepada lembaga sosial, punya harapan seperti apa Mas Radia? Kalau untuk orang tua pastinya harapan kita memang kalau di orang tua sendiri ini memang benar-benar harus ada waktu me time untuk keluarga gitu. Jadi benar-benar mungkin di satu minggu ada satu hari yang memang khusus untuk bercerita bersama anak-anaknya. Anak-anak pastinya kalau diberi kesempatan bercerita, pasti dia akan bercerita selama 1 minggu bersekolah dia ngapain, itu pasti gitu. Terus untuk anaknya sendiri gitu. Catat ini ya untuk para orang tua ya. Iya, pastinya itu. Yang kedua kalau untuk anak-anaknya sendiri, pastinya kita harus juga pintar untuk memilih teman, gitu. Karena pergaulan ini memang benar-benar faktor utama gitu. Ada batasan iya, gitu ya, betul. bisa Kalau pilih-pilih. Iya, kalau memang sekiranya si A ini seperti ini, aku nggak perlu yang benar-benar teman dekat, cukup teman aja gitu. Yang penting nggak menimbulkan diskriminasi atau yang lainnya gitu. Yang penting temenan aja. Temenan aja tapi nggak deket, nggak ikut masuk ke. Iya, betul banget. Jadi memang ada batasannya untuk memilih teman gitu. Iya. Ada lagi yang ketiga ini Mas Reda. Iya, kalau untuk di lembaganya pastinya. Di lembaganya ini khususnya dari Dinsos, Dinas Pendidikan dan yang lainnya pastinya karena kita bicara mengenai anak, pastinya kita menyeluruh. Karena ada kalimat yang mengatakan bahwa anak Indonesia anak kita semua. Oh iya, anak Indonesia anak kita semua. Iya, betul. Tanggung jawab kita semua ini berarti ya. Iya, betul. Karena itu untuk lembaga atau istilahnya instansi gitu ya, itu pastinya benar-benar memperhatikan anak-anak gitu. Jadi memang benar isu prioritas untuk anak ini gitu. Memang benar-benar harus diutamakan gitu. Oke, terima kasih Mas Radia. Ini mudah-mudahan ya didengar oleh para orang tua semoga. juga, para instansi yang berwenang demi mewujudkan kesejahteraan anak. Itu tadi soal Anjal nih ya, soal anak jalanan. Mungkin ada lagi nih Mas Muiz ya, selain masih ada anak jalanan ya, mungkin ada lagi yang masih ada di sekitar kita sehingga kabupaten kita masih belum layak disebut sebagai kabupaten layak anak, atau mungkin masih belum mensejahterakan anak dan perempuan. Apalagi ini ada lagi selain Anjal nih ya. Salah satunya pernikahan dini. Oh, pernikahan dini. Itu seperti lagunya Agnes Monica ya. Menikah tahun lama itu. Iya, pernikahan dini. Khusus untuk pernikahan dini ini, apakah menikahnya masih di usia muda, belum sesuai dengan ketentuan pemerintah, atau bagaimana ini Mas Muiz dikatakan pernikahan dini ini? Kalau peraturan perundang-undangan sebelumnya itu usianya kalau untuk perempuan itu minimal 18 dulu ya. Kalau nggak salah 18 sama 20. Yang sekarang itu perempuannya minimal 19 dan laki-lakinya 21. 19-21. Iya. Sekarang undang-undangnya sekarang gitu. Nah, yang terjadi adalah anak-anak di usia di bawah 18 tahun banyak yang sudah di Kabupaten Mojokerto banyak yang sudah menikah dengan berbagai alasan.
dengan berbagai motivasi Betul. juga ya. Iya. Nah, ini sebagai penasaran aja nih ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka menikah di usia yang dini, belum layak untuk menikah tapi harus menikah? Iya. Kalau di Kabupaten Mojokerto data terbanyak itu faktor ekonomi. Oh, faktor ekonomi. Kemudian yang terbanyak kedua adalah faktor hamil di luar nikah Hamil di luar atau nikah. free sex atau seks bebas. Oke, ini Nah. Mas Muiz dan Mas Radea ya. Sebenarnya kita ngobrol soal anak ini masih panjang ya, soal kesetaraan perempuan dan anak nggak akan ada cukupnya ya. Iya. Masih 2 bahasan tadi tentang anak jalanan, tentang pernikahan dini, sebenarnya seru ya. Mungkin ada pesan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari Mas Radea maupun dari Mas Iya. Muiz demi meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak ini. Yang contoh yang 2 kita sebut tadi ya, Iya. biar tidak ada anak jalanan, biar tidak ada anak pernikahan dini. Ini apa ini ya? Kalau aku mungkin lebih ke anak-anaknya ya. Ke anak-anaknya. Iya, Monggo mungkin silakan. untuk di anak-anak Kabupaten Mojokerto, Oke. yuk kita lebih produktif gitu, untuk memanfaatkan waktu luang kita sebaik-baiknya dengan kegiatan yang positif begitu. Oke. Ayo lebih produktif Iya, untuk menekan kegiatan betul yang banget. positif. Iya. Terima kasih Mas Radea. Ya, Iya. mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan Iya. Mas Radea, anak-anak Indonesia menjadi anak-anak generasi yang hebat. Iya. Iya. Dari Mas Muiz sendiri nih. Karena dari anak-anak saya ke orang tuanya Oke. saja. Iya. Iya. Pesan saya tetap jadilah orang tua yang cerewet, Oh. yang selalu iya. kepo dengan aktivitas anak, karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan selama Di belakang 24 jam di belakang kita, apalagi dengan teknologi yang sekarang luar biasa. Tetap kepo dan tetap cerewet sama anak. Kamu bisa ngapain? Temanmu siapa? Kamu kemana saja? Itu nggak apa-apa. Untuk zaman yang saat ini, tetap menjadi orang tua Harus yang itu ya. cerewet. Oke, terima kasih. Ya. Saya boleh ulang ya. Kalau dari Iya. anak ini jadilah anak yang produktif, dari orang tua tetap jadi orang tua yang cerewet demi meningkatkan kesejahteraan anak juga ya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Radea sama Mas Muiz. Ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Iya. di tema-tema yang lain Iya. ya. Oke kawan VS ya, demikian tadi ngobrol inspiratif bersama Mas Muiz dan Mas Radea tentang anak ya. Insya Allah akan kita sambung lagi dengan tema ngopi di lain kesempatan. Dan saya Ilnur Hasanah, mohon pamit diri dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.